kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Namun rupanya emosi David sangat labil sehingga ia kembali mengerang sehingga Jonathan kembali memintanya untuk istighfar. Di akun Twitternya, Jonathan mengabarkan kepada halayak terkait kondisi sang putra. Saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat, lebih sering membuka mata tapi belum aware dengan siapa dia kontak. Sederet selebriti yang terpanggil untuk memonitor kasus David auto mengunggah ulang video yang di-share Jonathan disertai dengan ucapan selamat kesembuhan untuk David. Sutradara Ernest Prakarsa misalnya menulis, "Lekas pulih David," yang dibubuhi emoticon love berwarna merah. Jadi hari ini tanggal 7 ya, sejak 20 Februari ya. Jadi ini udah tanggal 7 Maret. Alhamdulillah kondisi David semakin hari semakin menunjukkan positif ya. Jadi ada perkembangan yang bagus. Tingkat kesadarannya juga sudah mulai meningkat terus. Jadi David itu tadi juga saya udah ngobrol sama keluarga di atas, udah cek juga kondisi David. Sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon. Cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar, tetapi belum mengenali. Kalau kita istilahkan tadi itu disampaikan belum ada kontak. Sudah bisa membuka mata, iya, sudah melihat tapi belum mengenal siapapun. Jadi dia nggak kenal. Belum mengenali orang tuanya, jadi belum sadar sepenuhnya begitu. Mungkin itu kalau untuk kondisi sekarang ya, jadi sejak dari tanggal 20 sampai tanggal 7 ini, tapi masih tetap di ruang ICU, masih dalam observasi ya tim dokter.
Perwakilan keluarga AG memang sudah minta maaf kepada keluarga David. Namun proses hukum untuk AG tetap berjalan. Kuasa hukum AG meminta kliennya diperlakukan secara khusus karena masih di bawah umur sehingga perbuatannya tidak bisa dijadikan ukuran perbuatan melawan hukum. Ya, hari ini kita sebenarnya mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan lanjutannya. Nanti kita lagi mau tunggu panggilan dari penyidik untuk pemeriksaan anak ini sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. AG akhirnya sudah kami beritahukan tentang status ini, kami belum ketemu langsung tapi dia sedang bersama dengan keluarganya. Ya, hak pendidikannya sedang didiskusikan oleh pihak keluarga. Yang jelas memang kemarin pengunduran diri itu inisiatif dari anak sendiri dan keluarga, dan memang ini demi kebaikan anak dan pihak sekolah Tarakanita pastinya. Yang merekam kejadian tersebut adalah S. Di sini menggunakan HP dari MDS. Kemudian di saat akhir-akhir video, si S seperti mengoper HP dari MDS ini karena S di sini ingin menghampiri korban di situ. Jadi karena S ingin maju ke depan, makanya handphonenya diberikan kepada AGH di situ. AGH di sini refleksnya ya menerima saja karena dia di sini shock. Kemudian yang lumayan banyak disinggung adalah suara seperti tertawa. Bahwa sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak AGH. Jadi AGH di situ sama sekali tidak tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi senang gitu. Malah sebaliknya dia takut di situ. Kepada awak media, kuasa hukum AG juga berusaha meraih simpati publik dengan membeberkan kondisi keluarga AG yang kesehatannya semakin menurun. Ayah AG mengalami stroke, sementara ibundanya mengidap kanker paru-paru semakin memprihatinkan. Kondisi itu diperparah oleh kakak AG yang baru saja menjalani operasi jantung. Kabarnya, AG tidak punya keluarga inti yang sehat walafiat yang bisa membela dan mengawal kasusnya. Guncangan-guncangan publik di luar sana itu luar biasa gilanya. Nggak cuma untuk mental adikku aja, tapi juga untuk kita sebagai keluarga, dan ancaman-ancaman itu tuh nyata gitu adanya saat ini. Memang apa adanya, kami menangani ini secara pro bono, dan memang pihak keluarga ayahnya sedang sakit stroke, kami buka aja ibunya sedang kanker paru, dan kakaknya yang kemarin memang sudah muncul di media itu habis operasi jantung, tapi dia memberanikan diri untuk menyampaikan suara dari pihak keluarga. Namun memang ada kelupaan kemarin untuk menyampaikan, waktu pun dia sampaikan ke kami permohonan maaf kepada keluarga Ananda David. Kasus pengeroyokan Azriel Sean Farrell, anak pengacara Sunan Kalijaga, semakin panas. Tidak terima dengan perlakuan dari ayah yang menganiaya putranya, Sunan dan Heidi istrinya melaporkan kasus itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Sunan dan Heidi menyebut putra mereka dibully di ruang kelas oleh 6 orang anak. Namun jika melihat video CCTV, nampak jelas Sean dikeroyok dan dipegangi tangannya sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Kami juga mendatangi Sean, melemparkan sampah-sampah kotoran ke badannya Sean. Sean masih bilang, ada apa sih? Sean main bola lagi. Lalu untuk kedua kalinya datang lagi, ya anak ini melemparkan sampah-sampah yang sama itu ke wajahnya Sean. Sampai Sean bilang, kemarin aku sampai kelilipan mata aku ya. Oh ya udah. Terus kamu gimana? Ya aku marah, tapi anak itu lari. Terus aku naik lagi mau ke kelas, di koridor kelas katanya anak yang tadi, anak yang sama itu, yang kami duga melakukan bullying dan kekerasan terhadap Sean, nyegat Sean dan mukul Sean. Pas sebelumnya ada masalah? Nggak ada. Dan saya tanya juga sama si yang kita duga pelaku nih, ada apa sih? Sean nggak ada, iseng aja. Terus ada yang kompor-komporin, katanya begitu. Pada saat di pertemuan di hadapan kepala sekolah semua, wakil kepala sekolah dan ada Kapospol Permata Hijau di situ, ibu dari pelaku menyatakan saya kenal dengan seorang menteri yang masih menjabat di kabinet saat ini. Saya kaget, apa maksudnya ya? Dan lagi-lagi ibunya juga menyampaikan saya kenal dengan pengacara senior. Dia sebut nama, saya juga bingung lagi maksudnya apa ya. Nah,
Jadi kami menduga nih, ya, saya menduga, oh apa karena dia merasa kenal menteri, merasa kenal pengacara, lalu nasib anak saya, ya, dia tidak perlu tahu. Padahal keluar dari ruangan pertemuan di ruangan kepala sekolah itu, orang tua pelaku tahu loh, saya izin sama sekolahan untuk membawa putra saya ke rumah sakit detik itu juga. Artinya tahu sekali. Keluar orang tua pelaku ini tahu sekali bahwa saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Saya nggak minta duit dia, ya. Saya nggak minta duit dia sepeser pun. Pasti selalu khawatir gitu kan. Gimana seorang ibu tuh pasti khawatir sama anaknya, tapi bukan gitu. Tapi ya ini salah satu langkah saya menyuarakan. Ternyata banyak sekali ibu-ibu di luar sana tuh juga yang anaknya dibully, memang harus dilawan. Dan kalau pendapat saya, ini bukan bully, ini kekerasan di sekolah. Karena kalau bully itu sebenarnya pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kalau ini tidak, ini memang tidak, bukan berantem, bukan ini namanya colongan, saya begitu ya. Jadi yang satu nggak tahu kalau mau dilakukan seperti itu. Jadi ini buat saya kekerasan. Kasus pengeroyokan di dalam kelas yang dilakukan oleh 6 anak yang rata-rata berusia 14 tahun terpaksa dibawa ke ranah hukum oleh Sunan lantaran orang tua pelaku utama yang diduga menjadi dalang pengeroyokan Shan tidak menunjukkan rasa prihatin kepada putranya pasca menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit lantaran mengalami luka lebam di mata dan kepalanya. Sunan dan Heidi geram pada orang tua pelaku yang mengaku punya kenalan menteri dan pengacara beken. Alih-alih menunjukkan itikat baiknya untuk berdamai dengan bertanggung jawab pada kondisi fisik dan psikis Shan, orang tua pelaku justru terkesan menebar ancaman kepada Sunan dan Heidi. Pelaku itikat baik itu yang gimana ya? Kalau cuma minta maaf sudah minta maaf, tapi setelah itu ya mereka menganggap ya kayak nggak ada masalah gitu loh. Ini yang membuat saya kecewa dan akhirnya saya mengambil langkah hukum karena saya pikir kok nggak ada empatinya ya gitu loh. Paling tidak kan ada ya basa-basinya. Shan gimana? Udah sehat apa belum? Setelah saya laporkan ke pihak kepolisian, baru malam harinya ada dari orang tua menanyakan kondisi Shan yang saya anggap ini basa-basi. Bukan empati, bukan merasa bagaimana ya. Orang anaknya dengan brutal habis gebukin anak saya kok nggak ada empati. Terus melanjutkan. Sejauh ini saya akan terus lanjut persoalan hukum. Prosesnya kemarin Shan kan sudah bikin laporan resmi, terus juga sudah divisum dan sudah juga pihak kepolisian cek TKP dan ambil CCTV di sekolah. Kita harus menyatakan bahwa miris ini sekolah, bukan tempat untuk mengadu fisik, tempat untuk melakukan kekerasan atau membina anak didik untuk menjadi orang yang brutal di kemudian hari. Ya, jadi langkah yang diambil keluarga Sunan Kalijaga terhadap perkara ini saya rasa wajar. Kenapa? Karena keluarga, terutama ibu ayahnya daripada pelaku itu tidak ada rasa simpati dan empati sama sekali terhadap putra dari Pak Sunan. Hingga kini, 6 orang anak yang diduga pelaku pengeroyokan plus orang tua mereka belum dipanggil sebagai saksi terlapor. Sunan dan Heidi berharap pihak sekolah dan para pendidik juga turut mengawal kasus itu agar kasus serupa tidak terjadi lagi di lembaga pendidikan manapun. Tapi benarkah karena merasa harga diri keluarganya dilecehkan, Heidi berniat memindahkan Shan ke sekolah lain? Nggak perlu, kan bukan Shan yang berbuat salah. Kenapa Shan yang harus dipindahin? Dan Shan juga nggak ada masalah, sekolah juga dengan semangat. Pagi jam 5 sholat subuh, siap-siap sekolah. Artinya saya melihat sejauh ini ya anak itu tetap semangat. Iya, yang pasti kemarin saya bersama istri saya juga mendatangi sekolah ya. Di situ pertemuan kita dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru-guru ya, dan guru BP ada 2 orang, serta dihadiri juga oleh Pak Kapospol Permata Hijau perwakilan dari Polres Jakarta Selatan. Di mana di pertemuan itu juga kami
dipertemukan dengan ya orang tua yang diduga pelaku, ayah dan ibunya, dan kami juga membawa putra-putri kami masing-masing. Nah, dalam kesempatan itu pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maafnya karena ketika kejadian pihak sekolah tidak segera memberitahu kami selaku orang tua yang menitipkan putranya di sekolah. Jadi kita tahunya dari siapa ya? Dari siapa? Ya, bukan tahu dari sekolah ya. Aku marah, aku sedihku tuh udah lebih ke marah gitu, dalam arti seperti yang Sunan bilang, di hari pertama kami sudah ibaratnya sudah, saya ngelihat anak itu sebelum lihat CCTV ya, saya melihat dia pelaku yang menyakiti anak saya, tapi di mata saya dia juga saya anggap anak saya gitu, sehingga redalah semuanya gitu kan. Maksudnya saya maafkan saya ini segala macam karena gambaran ceritanya tuh tidak seheboh itu. Tapi begitu saya melihat langsung di CCTV itu saja CCTV saya cuma bisa lihat satu. Saya nggak bisa lihat ketika di koridor itu dipukulnya seperti apa. Saya cuma bisa lihat di kelas, untung banget itu dapat. Dan menurut saya itu sih jauh dari sekedar gambaran yang mereka berikan ketika saya ketemu sama semuanya. Itu untuk anak usia segitu, kalau menurut saya sih itu brutal. Dan ya itu, jadi kalau ditanya sekarang sedih saya itu lebih ke marah.